Pemirsa, Polda Jabar mengungkap jejak perbuatan sadis Taufik Hidayat, tersangka penganiayaan dan penyekapan gadis berinisial YTR di Bandung, Jawa Barat. Ya, polisi memastikan akan menjerat Taufik Hidayat dengan pasal berlapis. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan pelaku diduga telah menganiaya korban sejak tahun 2024 dan mengajak korban pindah di 4 lokasi tempat tinggal. Rudi menilai perbuatan yang dilakukan pelaku tindakan sadis dan tidak wajar. Korban yang disekap dianiaya selama 3 tahun mengalami luka serius hingga kerusakan pada sejumlah organ tubuh akibat kekerasan yang dialaminya. Saat ini penyidik masih mendalami kasus tersebut termasuk kemungkinan adanya korban lain. Pemirsa, 3 tahun menyekap dan juga menyiksa korbannya, Taufik Hidayat akhirnya muncul di hadapan publik di Mapolda, Jawa Barat. Dengan kepala tertunduk, tersangka menyampaikan permintaan maaf namun ditolak tegas oleh pihak keluarga. Masih mulus, Pik. Pik, rada kaharep, Pik. Pik, rada kaharep, Pik. Dengan kepala tertunduk, tersangka Taufik Hidayat menyampaikan permintaan maaf atas perbuatannya. Permintaan maaf ini disampaikan setelah dihadirkan di Mapolda, Jawa Barat. Namun tersangka tidak menjawab satupun pertanyaan jurnalis. Pik, ngomong atuh, Pik. Kaki, Pik, angkat. Ya. Saya salah, saya menyesal, saya minta maaf. Sedangkan bisa udah kayak gini dia bilang minta maaf. Pun permintaan itu langsung ditolak oleh pihak keluarga korban. Mereka menegaskan tidak ada kata maaf bagi pelaku yang menyebabkan YTR mengalami cacat seumur hidup. Bahkan keluarga meminta agar tersangka dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Saya nggak mau pelaku dihukum mati. Saya pengen dia diserahkan pada keluarga biar saya menghakimi dia yang dia lakukan kepada saya. Adik yang saya bangga-banggakan dihancurkan sama dia. Saya nggak masalah dari pihak Polda 1-2 tahun. Yang penting bisa diserahkan pada keluarga 1 atau 2 tahun juga. Bagi saya, permintaan maaf itu bukan hal yang bermanfaat, karena permintaan maaf itu dilakukan setelah ditangkap dan tidak ada upaya sedikit pun bagi pelaku untuk bersikap sebagai manusia. Untuk itu, semoga dengan jalinan kerjasama dan perasaan yang sama antara penyidik, nanti jaksa penuntut umum dan hakim akan melahirkan putusan yang berat yang melambangkan putusan yang berkemanusiaan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami sudah terhubung dengan Brigadir Satria dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Ya, baik, selamat pagi Brigadir Satria. Bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya, baik, terima kasih Nata dan juga Arlista. Bundaran Hotel Indonesia ini nantinya akan menjadi pusat penyelenggaraan malam puncak perayaan HUT Jakarta ke-499. Nantinya di sepanjang Jalan MH Tamrin, tepatnya dari Sarinah hingga Duku Atas akan diberlakukan penutupan sementara dari pukul 2 siang hingga pukul 11 malam nanti. Untuk sementara untuk lalu lintas hari ini masih diberlakukan secara normal, baik untuk kendaraan dari arah Harmoni, dari arah Monas yang akan menuju ke arah Semanggi maupun yang arah Menteng dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diandai itu hingga pagi hari ini masih cukup banyak warga sekitar menghabiskan libur akhir pekan jaga agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan. Antara untuk arah sebaliknya, dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah maupun yang akan menuju ke arah Harmoni nampak relatif normal, belum ada arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Kendaraan dari arah Kebun Kacang atau dari arah Menteng yang akan menuju arah Semanggi maupun yang akan menuju ke arah
Monas ataupun menuju ke arah Harmoni juga dalam keadaan relatif lancar pada pagi ini. Yang perlu diantisipasi cukup banyak para penyeberang jalan dan juga para pejalan kaki yang hingga pagi hari ini ramai memadati di simpang Bundaran HI tempat saya melaporkan agar para pengendara mengutamakan keselamatan para pengguna jalan yang melintasi kawasan ini. Selain itu memang seperti yang saya informasikan di awal, Pemprov DKI Jakarta antara Jalan MH Tamrin selama 9 jam pada sepanjang hari ini pada hari mendukung pelaksanaan puncak perayaan hari ulang tahun Jakarta ke-49. Untuk penutupan akan diberlakukan pada pukul 14.00 siang nanti hingga 20.00 atau 11 malam nanti di sepanjang ruas jalan dari Sarinah hingga Duku Atas. Kebijakan tersebut dilakukan dikarenakan memang Bundaran HI menjadi pusat penyelenggaraan perayaan malam puncak DKI Jakarta yang bertajuk Menuju 5 Abad Jakarta. Selain itu, petugas kami di lapangan juga telah mempersiapkan beberapa rute alternatif bagi Anda para pejalan dari arah Harmoni yang akan menuju ke arah Semanggi. Kendaraan melalui Jalan Hayam Wuruk, Jalan IR Juanda nantinya akan dapat berputar menuju di simpang Jalan Veteran 3, lalu di Jalan Surya Pranoto, Jalan Balikpapan, Jalan Cideng Timur yang nantinya akan bermuara di Jalan Profesor Dr. Satrio yang nanti kembali ke Jalan Jenderal Sudirman. Sementara itu kendaraan dari arah Menteng menuju ke Jalan dapat melalui Jalan Imam Bonjol, Jalan Agus Salim, Jalan Kiai Haji Wahid Hashim, Jalan Kiai Mansur atau melalui Jalan Kebon Siri hingga bermuara di Jalan Farudin. Selain itu juga untuk mendukung kelancaran acara, Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga telah mempersiapkan 21 kantong parkir dengan kapasitas yaitu 8.186 sepeda motor, 12.295 dan juga 97 bis. Pengunjung diingatkan untuk tidak memarkirkan kendaraan di badan jalan. Selain rekayasa lalu lintas, operasional sejumlah rute Transjakarta yang bersinggungan dengan lokasi acara akan dimodifikasi secara situasional, baik dari penutupan di sepanjang Jalan MH Tamrin dan juga bagi yang akan berencana menghadiri malam puncak perayaan HUT DKI Jakarta di Bundaran HI ini dihimbau agar dapat memanfaatkan atau memaksimalkan transportasi umum guna untuk menghindari kepadatan yang nantinya memang akan diprediksi terjadi sore hingga malam hari nanti. Selain itu juga MRT Jakarta juga dapat diakses stasiun Bundaran HI dan juga Duku Atas hingga pukul 24.00 khusus untuk hari ini. Terkait dari itu juga bagi Anda yang ingin menghabiskan libur akhir pekannya dan juga berencana melintasi kawasan Bundaran HI ini dapat tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Untuk informasi selengkapnya, silakan hubungi call center kami 1-500-669 dan juga melalui WhatsApp center kami di nomor 0858 71 500 669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Demikian informasi dapat disampaikan langsung dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembalikan dari studio. Baik, terima kasih Brigadir Satria atas laporannya dari kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.